Setidaknya lebih dari 200 korban telah dianiaya dan dieksekusi. Hal ini membuat Beasts of Colombia menjadi salah satu serial killer dengan korban terbanyak sepanjang sejarah. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Sebelumnya gue minta maaf dulu ya kalau suaranya agak bindeng karena gue sekarang lagi batuk dan flu. Dan quick disclaimer, kalau kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus tentang penganiayaan, pelecehan seksual, pemutilasian, dan penghilangan nyawa yang dilakukan kepada korban-korban anak di bawah umur. Jadi kalau kalian nggak suka dan nggak kuat dengan hal-hal kayak gini, boleh langsung di skip aja ya videonya. Pada sekitar tahun 1980-an, banyak anak-anak yang secara misterius menghilang dari jalanan di daerah negara Kolombia. Namun karena waktu itu kondisi keadaan di Kolombia sedang mengalami perang saudara selama beberapa dekade, maka hal ini tidak terlalu aneh dan tidak banyak dilaporkan oleh warga. Apalagi saat itu, penjualan obat-obatan terlarang dan human trafficking memang sedang merajalela di negara Kolombia. Hingga suatu hari pada tanggal 7 November 1998, ada sekumpulan anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Nah, saat mereka sedang bermain sepak bola itu, mereka menemukan sebuah kerangka dan melaporkannya kepada polisi di wilayah Pereira. Nah, tapi itu tadi ya, karena memang negara mereka sedang terjadi banyak konflik, maka hal ini tidak menjadi perhatian khusus dari pihak yang berwenang. Hingga sekitar 1 minggu kemudian, atau tepatnya pada tanggal 15 November 1998, polisi menemukan sebuah kuburan massal di mana ada sekitar 36 jasad anak-anak laki-laki yang terkubur dengan tanda-tanda penyiksaan yang sama pada setiap jasadnya. Kemudian mereka menemukan kembali 41 jasad anak-anak di Departemen Risaralda dan 27 lagi di negara tetangga yaitu Valle del Cauca. Karena banyaknya jasad yang ditemukan dan sebagian besarnya adalah anak-anak di bawah umur, maka dikerahkan detektif dan polisi untuk menyelidiki kasus ini secara khusus. Awalnya yaitu tadi, mereka menduga bahwa mungkin hal ini dilakukan oleh pihak kartel dari obat-obatan terlarang, karena memang pihak kartel itu tidak segan-segan untuk menghabisi siapapun yang mengganggu mereka. Dan ada sebuah dugaan lain bahwa mungkin saja ini adalah human organ trafficking, karena memang banyak sekali terjadi penjualan organ tubuh di pasar gelap perdagangan tubuh manusia di daerah Kolombia. Namun yang mengherankan itu, bagian-bagian tubuh yang menghilang bukan bagian-bagian tubuh penting yang bisa dijual dengan harga mahal. Bagian tubuh yang hilang hanya berupa seperti jari-jari, kaki dan tangan mereka itu putus, dan yang anehnya lagi, alat vital mereka itu dipotong dan diletakkan ke dalam mulut mereka sendiri. Karena hal inilah, maka polisi menduga bahwa pelakunya hanyalah satu orang dan ini merupakan sebuah serial killer. Bulan demi bulan berlalu, tapi polisi tidak kunjung menemukan pelaku dari pembunuhan berantai ini. Hingga suatu hari pada tanggal 6 Februari 1999, ada sebuah ladang tebu yang terbakar dengan hebat. Dan di sana, polisi menemukan 2 jasad anak laki-laki dalam keadaan telanjang dan memiliki ciri-ciri penyiksaan yang sama seperti korban-korban yang telah mereka temukan sebelumnya. Bahkan keesokan harinya ditemukan lagi jasad seorang anak tidak jauh dari ladang tersebut. Nah, ketiga jasad ini ditemukan dalam kondisi terikat dengan luka sayatan pada sekujur tubuh mereka dan memiliki lebam di bagian punggung, alat vital, kaki, dan bokong mereka, serta mengalami pemerkosaan. Dari olah TKP yang dilakukan oleh polisi, diduga bahwa pelaku sempat mabuk dan tidur di atas mayat korbannya dengan memegang rokok di tangan kirinya, sehingga menyebabkan ladang tersebut terbakar dengan hebat. Nah, karena ladang tersebut terbakar, maka pelaku itu menjadi kaget dan segera melarikan diri dari TKP dengan meninggalkan beberapa barang bukti di sana. Barang-barang yang ditinggalkan berupa uang, kacamata, sepatu boots, celana pendek, dan pakaian dalam yang terbakar, serta kwitansi dan catatan berisikan sebuah alamat. Dari kacamata yang ditinggalkan oleh pelaku, pihak berwenang mendapati bahwa pelaku memiliki kelainan astigmatisme pada mata kirinya. Dan dari sepatu bootsnya diketahui bahwa pelaku memiliki tinggi sekitar 163 sampai 167 cm dan karena sol sepatu kiri dan kanannya berbeda, maka diduga bahwa pelaku pincang. Dari bukti-bukti yang telah ditemukan, polisi kemudian mengumpulkan residivis yang pernah melakukan kejahatan seksual yang sudah pernah tertangkap sebelumnya. Dan terkumpullah sekitar 5.200 orang residivis. Kemudian dari 5.200 orang ini, polisi menyaring kembali pelaku-pelaku yang pernah melakukan kejahatan kepada wanita.
karena korban sekarang yang ditemukan rata-rata adalah laki-laki dan adalah anak-anak di bawah umur. Sehingga sekarang tersisalah 1.600 orang terduga. Kemudian dari 1.600 orang ini, polisi kembali menyaring orang-orang yang berusia sekitar 40 tahunan hingga tersisalah 95 orang saja. Barulah dari 95 orang yang tersisa ini, disaring kembali orang-orang yang memiliki tinggi sekitar 163 sampai 167 cm dan akhirnya hanya menyisakan 25 orang saja. Akhirnya dari 25 orang tersangka, polisi menetapkan satu orang yang memiliki ciri-ciri sangat mirip dengan Beast of Colombia. Berita ini langsung disebarkan di media-media dan membuat masyarakat pun menjadi sedikit lega karena dikatakan bahwa monster Colombia itu sudah tertangkap. Namun entah kenapa orang yang ditangkap polisi itu, yang bernama Pedro Pablo Ramirez Garcia, terus-terusan menyangkal semua tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Saat Pedro ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian, tiba-tiba ditemukan kembali 4 jasad anak-anak dengan ciri yang sama persis seperti apa yang selalu dilakukan oleh Monster of Colombia. Masyarakat pun menjadi panik dan mengira bahwa polisi telah melakukan kesalahan penangkapan. Karena hal tersebut, akhirnya Pedro dibebaskan dan polisi kembali menginvestigasi sisa 24 residivis yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Polisi juga menginvestigasi keluarga para tersangka dan dari situlah kemudian keluarga salah satu dari terduga pelaku akhirnya membeberkan sebuah bukti yang akhirnya menunjukkan siapa pelaku sebenarnya. Aldemar Duran, seorang detektif yang bertugas dalam kasus ini, mendapatkan sebuah informasi dari pacar pelaku bahwa beberapa hari sebelumnya, pelaku memberikan sebuah koper kain berwarna hitam dan berpesan kepada pacarnya untuk tidak melihat isinya. Jadi si pacar tidak melihat isinya sampai dia melihat sebuah berita di surat kabar tentang Beast of Colombia. Pacarnya ini merasa curiga, kemudian dia pun membuka isi koper itu. Karena merasa terkejut, akhirnya dia pun memberitahukan kepada polisi dan dia juga mencurigai bahwa kekasihnya itu adalah monster yang selama ini telah memakan banyak korban. Isi dari koper kain hitam itu berupa foto-foto dari begitu banyak anak-anak, juga terdapat sebuah jurnal yang berisikan nama-nama dari para korban yang telah dimutilasi dan juga dieksekusi oleh si pelaku. Akhirnya pihak berwajib kemudian mendatangi dan memeriksa tempat kediaman seorang pria bernama Luis Garavito, namun rumah itu ternyata sudah kosong. Detektif menduga bahwa Garavito sekarang sedang berpergian untuk kembali mencari korban berikutnya. Pada suatu hari di tanggal 22 April 1999, Luis Garavito yang sedang minum brandy di malam hari melihat seorang pria berusia 12 tahun yang berprofesi sebagai penjual tiket lotre bernama John Ivan Sabogal di kota Villa Vicencio. Garavito merasa tertarik kepada anak itu dan dia memang sudah ingin sekali melakukan aksi berikutnya. Garavito kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Bonifacio Morera Liscano, yakni seorang politisi lokal terkenal. Garavito kemudian mengiming-imingi uang kepada anak tersebut. Lalu dia mengajak anak itu berkendara, berputar-putar, dan memaksa anak itu memanjat pagar kawat berduri menuju lereng bukit terpencil. Nah, di sana Garavito mengancam anak itu dengan sebilah pisau, lalu mengikat anak itu dan berteriak, "Apakah saya sadis?" Kemudian dia memaki anak itu dengan kata-kata kotor sambil melakukan mastur burung kepadanya. Untungnya sebelum hal buruk terjadi pada anak itu, tiba-tiba ada seorang remaja berusia 16 tahun yang memergoki kejadian itu. Si remaja itu melempari Garavito dengan batu sampai si Garavito merasa kesal, lalu dia mengejar anak itu dengan pisaunya. Akhirnya kedua anak itu kemudian melarikan diri sampai ke rumah pertanian Rosa Blanca yang terletak di Jalan Carolina Villa Vicencio. Mereka pun kemudian disembunyikan oleh seorang gadis di sana. Lalu akhirnya Garavito berhasil mengejar. Dia pun bertanya pada gadis itu, "Apa kau melihat 2 orang anak berlari ke arah sini?" Dan gadis itu malah membohonginya, lalu membuat dia tersesat di hutan. Mereka pun akhirnya menghubungi polisi. Dan polisi yang mengetahui bahwa ini adalah aksi yang dilakukan oleh Monster of Colombia, segera mendatangi TKP dan membawa anak itu ke dalam mobil patroli mereka. Mereka sama-sama mencari si Luis Garavito di sekitar jalanan itu. Lalu kemudian seorang pria keluar dari hutan dan berjalan di tengah-tengah, dan meskipun mendengar suara sirine mobil polisi yang sangat kencang, pria itu sama sekali tidak minggir, bahkan dia tidak mau menoleh. Nah, karena merasa janggal, akhirnya polisi menghampiri pria itu dan bertanya siapa dia dan sedang apa di sana. Lalu pria itu mengaku bahwa dia adalah seorang politisi bernama Bonifacio. Kekeh banget dia untuk berkata bahwa dia adalah seorang politisi yang bernama Bonifacio. Tentu saja polisi tidak percaya, apalagi Bonifacio itu adalah seorang politisi terkenal, dan pria itu sama sekali tidak mirip dengannya. Ditambah lagi pria itu mengenakan kacamata dan berjalan pincang, serta memiliki figur wajah yang sangat mirip dengan sketsa yang sudah dibuat oleh polisi. Akhirnya polisi terus menanyai orang itu, sampai akhirnya Luis Garavito pun menyerah. Dia mengakui jati dirinya dan meminta waktu untuk berdoa. Akhirnya Luis Garavito berjalan ke belakang sambil menangis, lalu dia berdoa. Polisi akhirnya berhasil menangkap Beast of Colombia.
Dan akhirnya si Luis Garavito ini mengakui bahwa dia telah mengeksekusi lebih dari 200 anak. Siapa sih Luis Garavito ini? Dan apa yang membuat dia begitu tega melakukan kekejaman kepada anak-anak di bawah umur yang notabene itu tidak berdosa? Luis Alfredo Garavito Cubillos lahir pada tanggal 25 Januari 1957 dari pasangan Manuel Antonio dan Rosa Della Cubillos. Sorry ya kalau pronunciasinya salah karena gue juga gak ngerti gimana cara bacanya. Nah, Luis Garavito ini adalah anak tertua dari 7 bersaudara, di mana dia memiliki 3 adik laki-laki dan 3 adik perempuan. Menurut Garavito, ayahnya adalah seorang pemabuk, pezina, dan seringkali melakukan kekerasan terhadap keluarganya, baik secara fisik maupun secara verbal. Sedangkan ibunya itu digambarkan sebagai seorang wanita yang kejam, yang tidak memberikan perhatian di masa kecilnya. Saat itu tengah terjadi konflik perang bersenjata di daerah sana, sehingga akhirnya keluarga dari Luis Garavito ini pindah ke daerah Ceylon di negara tetangga Villa del Cauca. Karena sifat jelek ayahnya yang seorang pemabuk dan seorang pezina, maka hal ini seringkali menjadi sebuah alasan dari pertengkaran kedua orang tua dari Luis Garavito. Dan hal ini mereka lakukan di depan anak-anak mereka. Sebagai anak tertua, Luis Garavito mencoba untuk melindungi ibunya setiap kali ayahnya memukul ibunya. Namun sebagai balasan dari tindakannya tersebut, ayahnya malah menjadi emosi dan melampiaskan semua amarahnya kepada Luis Garavito. Luis Garavito kecil sering diikat ke pohon dan dipukuli dengan menggunakan bagian belakang parang hingga dia mendapatkan luka yang begitu banyak. Saking mengerikannya ayahnya itu, seluruh keluarga dari Luis Garavito selalu bersembunyi di bawah ranjang setiap kali ayahnya pulang. Karena mereka takut kalau ayahnya pulang dalam keadaan mabuk dan emosi, maka ayahnya akan melampiaskan emosi kepada anak-anaknya dan memukuli mereka bertubi-tubi. Dan karena rasa takut, akhirnya si Garavito kecil berhenti menjadi pembela dan penolong ibunya. Selain sering dipukuli, ternyata Luis Garavito ini juga sering mendapatkan pelecehan seksual dari ayahnya sendiri. Ayahnya itu sering banget memaksa dia untuk dimandikan oleh ayahnya, dan tentu saja tubuh dari Luis Garavito itu dipegang-pegang dan diraba-raba oleh ayahnya sendiri. Meskipun Garavito mengaku bahwa tidak ada hal lain yang telah dilakukan oleh ayahnya, namun hal ini ternyata tetap meninggalkan trauma bagi Luis Garavito. Selain memukuli dan melecehkan Luis Garavito, ayahnya juga seringkali menggunakan kata-kata kotor untuk mencaci dan merendahkan Luis Garavito. Bahkan tidak pernah ada kata-kata baik yang terlontar dari mulut ayahnya untuk Luis Garavito. Selain itu, ternyata Luis Garavito ini sendiri pernah dilecehkan juga oleh teman dari ayahnya. Temannya itu berpura-pura datang untuk mengunjungi ayahnya, tapi dia malah melecehkan Luis Garavito, dan seringkali ini dilakukan juga dengan tindak penganiayaan. Tubuh Luis Garavito ditetesi dengan lilin panas dan bahkan diteteskan juga ke area bulu private dari Luis Garavito. Selain itu, teman ayahnya ini juga sering menggigit dada dari Luis Garavito hingga dia merasakan sangat kesakitan. Tubuhnya juga sering mendapatkan sayatan-sayatan kecil dengan menggunakan pisau silet. Ternyata bukan hanya di rumah saja Luis Garavito merasakan seperti ada di neraka. Waktu di sekolah, Luis Garavito ini juga sering menjadi bulan-bulanan dari teman-temannya karena dia memakai kacamata dan mereka sering mengolok-olok dia dengan memplesetkan namanya Garavito menjadi Garabito yang berarti coretan. Meskipun demikian, sebenarnya Garavito bukan hanya menjadi bulan-bulanan, tapi dia juga ikut membuli anak-anak lain. Setiap kali dia merasa emosi, dia akan melampiaskannya kepada teman-temannya dengan menggunakan 2 tinjunya. Pada tahun 1968, Luis Garavito yang waktu itu sedang duduk di bangku kelas 5 SD akhirnya dipaksa ayahnya untuk berhenti sekolah. Ayah Luis Garavito memaksanya untuk bekerja dan membantunya untuk menghidupi biaya kehidupan keluarga. Ayahnya juga melarang Luis Garavito untuk memiliki teman, apalagi sampai memiliki pacar. Pada tahun 1969, Luis Garavito lagi-lagi dilecehkan, dan kali ini oleh seorang pemuka agama yang juga merupakan tetangganya sendiri. Diduga karena hal ini, untuk pertama kalinya, Luis Garavito melampiaskan emosinya kepada binatang. Saat itu, Luis Garavito melempari 2 ekor burung dengan batu. Kemudian, dia membelek tubuh dari burung itu, dan dia merasakan sebuah kepuasan setelah melakukannya. Garavito juga mengaku bahwa dia sering sekali melepaskan pakaian adik-adiknya dan membelai tubuh mereka saat mereka sedang tidur. Pada tahun 1971, keluarga Luis Garavito pindah ke daerah Trujillo, dan di sana dia kembali dilecehkan hingga ia mengalami impoten kepada wanita secara permanen. Garavito yang yakin bahwa orang tuanya juga tidak akan percaya padanya, memilih untuk memendam hal ini sendirian. Saat itu, Luis Garavito diperlihatkan sebuah pornografi heteroseksual atau hubungan sesama jenis oleh tetangganya yang seumuran dengannya. Dan Luis Garavito memberikan respon sangat jijik melihat hal itu. Tetangganya yang merasa marah kemudian memukuli Luis Garavito sampai ke semak-semak dan lalu melecehkannya. Itulah pelecehan seksual yang terakhir kali diterima oleh Luis Garavito. Dan Luis Garavito pun tumbuh menjadi seorang pecandu alkohol.
Pada tahun 1972, Louis Garavito diusir oleh ibunya karena ketahuan sedang mencoba untuk memperkoas seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Dan pada tahun 1973, ia kembali melakukan percobaan penyerangan seksual terhadap bocah berusia 6 tahun. Karena kejadian ini, Louis Garavito akhirnya ditangkap, namun ia kembali dibebaskan karena dianggap hanya menganiaya secara ringan dan dia hanya mendapatkan peringatan saja dari pihak berwenang. Kemudian ayahnya juga menegur Garavito tentang penyimpangan seksualnya. Dan karena hal ini mereka jadi sangat sering bertengkar. Akhirnya Garavito pun juga diusir oleh ayahnya. Saat hidup mandiri, Garavito bekerja sebagai asisten di bidang pemasaran. Namun karena temperamennya, ia jadi sering bermasalah dengan rekan kerja, klien, dan juga atasannya, yang lambat laun akhirnya menjadi pertengkaran secara fisik. Setelah itu ia kehilangan pekerjaannya dan bekerja sebagai pedagang kaki lima yang menjual ikon keagamaan. Ia juga sempat bekerja di perkebunan kopi, dan saat itulah dia jatuh cinta kepada seorang guru sekolah yang merupakan ibu tunggal bernama Luz Mari Ocampo Orozco. Dan mereka juga sering menghadiri kebaktian minggu bersama. Tidak diceritakan lebih lanjut bagaimana hubungan mereka berlangsung dan mengapa akhirnya mereka bisa berpisah. Setelah itu, Garavito dikatakan menjalin hubungan dengan banyak wanita yang sudah memiliki anak, dan dikatakan bahwa Garavito merupakan pacar yang penyayang saat ia sedang tidak mabuk. Garavito yang merasa sering depresi dan seringkali mendapatkan keinginan untuk bundir, akhirnya pada usia 23 tahun untuk pertama kalinya dia pergi ke psikiater. Garavito didiagnosis memiliki gejala psikosis, paranoia, dan depresi. Garavito tumbuh menjadi seorang pecandu alkohol akut yang dikatakan suka sekali minum brandy. Saat sedang mabuk, dia akan menjadi sangat pemarah dan seringkali menganiaya pacarnya dan memaki mereka dengan kata-kata kasar. Hal ini membuatnya sering diusir dari kediaman pacarnya. Dan karena sifat jeleknya itu, ia juga tidak memiliki hubungan baik dengan siapapun, jauh dari keluarga, dan bahkan membenci keluarganya. Meskipun demikian, setiap kali ia menghadiri kebaktian lokal, ia akan memukuli dadanya dan menangis dan meraung saat berdoa karena mengingat semua kesalahannya. Pada tahun 1980, Garavito memperoleh pekerjaan di sebuah supermarket di Armenia, di mana dia mendapatkan 2 jam istirahat makan siang pada hari Kamis dan Minggu sore. Nah, selama periode ini, Garavito terus-menerus mendapatkan dorongan untuk menganiaya anak-anak yang ia temui di tempat kerjanya. Pada musim gugur tahun 1980, Garavito mulai membawa silet, lilin, dan korek api untuk memudahkan aksinya. Ia bahkan juga mencabut satu giginya agar bisa menggigit anak-anak dengan lebih efektif. Garavito menuliskan nama setiap korbannya di sebuah buku catatan berwarna biru, dan setiap kali dia habis melakukan aksi penganiayaan, ia akan mondar-mandir di kamarnya dan berdoa sambil memukuli dadanya. Ia juga mulai tertarik pada studi esoteris, pembacaan tarot, dan juga satanisme. Garavito seringkali bermimpi buruk tentang para korbannya, yang membuat dia terbangun dan menangis saat mengingatnya. Namun, kemudian ia akan tertawa histeris mengingat kesenangan apa yang dia dapatkan dari rasa sakit anak-anak itu. Garavito juga mengidolakan Adolf Hitler yang mengalami pengalaman homoseksual sama sepertinya. Pada tanggal 25 Januari 1984, Garavito dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan mental dan dia melarikan diri pada tanggal 28 Februari 1984. Saat itulah dia melarikan diri ke Pereira, di mana dia langsung menganiaya 2 anak di sektor Getsemani dengan membakar dan menggigit mereka. Selain itu, dia juga memfoto anak-anak itu untuk trofinya. Sejak saat itu, Garavito mulai mendokumentasikan kejahatannya dan menyimpan benda-benda milik korban dan fotonya di sebuah koper kain hitam yang kemudian akan membuatnya tertangkap. Berkisar antara tahun 1980 sampai 1992, diduga Louis Garavito telah memperkoas dan menyiksa minimal 200 anak di bawah umur. Garavito melakukan aksi pembunuhan pertamanya pada tanggal 4 Oktober 1992 kepada seorang anak laki-laki bernama Juan Carlos. Kemudian bertahun-tahun ia terus melakukan aksi kejamnya kepada anak laki-laki, terutama mereka yang berasal dari kaum keluarga miskin. Louis selalu memukul tangan kanan korbannya, memotong private part mereka dan meletakkannya ke dalam mulut korban, mencungkil mata korban, memotong jari-jari korban, serta memotong kaki korban. Selain itu, dia juga membelek perut korban dan semua kejahatannya ini dilakukan ketika korbannya masih hidup, hingga akhirnya mereka kehabisan darah dan meninggal dunia. Pernah suatu hari saat Louis sedang melakukan aksinya, ada seseorang yang melihat kejadian itu. Louis yang merasa takut ketika mendengar suara polisi datang dan dia melihat korbannya itu belum mati. Lalu Louis melarikan diri secepat yang dia bisa sampai ia pun terjatuh dan mematahkan kakinya. Sejak itulah dia benci kondisi kakinya yang menjadi pincang
Dan itulah alasan mengapa dia selalu memotong kaki dari para korbannya. Dan alasan mengapa ia mencungkil mata korbannya adalah karena dia memiliki masalah kesehatan pada mata kirinya. Garavito pernah melepaskan 8 orang korbannya untuk eksperimen, dan ia memotong jempol mereka sebagai trofi. Luis Garavito merasa bahwa ini akan menarik karena para korban yang hidup itu akan terus-menerus dihantui oleh rasa takut dan trauma yang ditinggalkan oleh semua perbuatan keji yang dilakukan oleh Luis Garavito. Luis seringkali mengikat korbannya dan meminta mereka untuk berjalan memutar terus-menerus sampai kaki mereka merasa lelah. Dan hal ini akan memudahkan Garavito untuk menganiaya dan mengeksekusi para korbannya tanpa perlawanan. Setelah itu, dia juga bahkan melakukan ritual pemujaan setan dengan menggunakan papan Ouija di atas tubuh para korbannya. Luis sering berpindah-pindah lokasi dan setiap kali ia pindah, ia akan menggunakan identitas baru. Ia pernah menjadi pengemis, orang gila, pendeta, penyihir, dan semua identitas yang dia pilih adalah posisi di mana orang tidak akan berani untuk berkomunikasi dengannya ataupun juga membuat kontak dengannya. Selama bertahun-tahun ia melakukan aksi keji ini tanpa ketahuan dan tidak pernah ditangkap. Hingga pada tahun 1999, bukti yang ditemukan di ladang jagung yang terbakar akhirnya membawa petugas berwenang untuk menemukan si monster yang sudah menganiaya, memperkoas, dan membunuh lebih dari 200 anak laki-laki. Garavito akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1.853 tahun 9 hari penjara atas 138 kasus. Ini merupakan hukuman terlama yang pernah didapatkan oleh seorang penjahat dalam sejarah negara Kolombia. Namun karena Undang-Undang Kolombia membatasi hukuman penjara hingga maksimal 40 tahun, dan juga karena Garavito membantu polisi menemukan jasad-jasad dari korbannya, maka hukumannya dikurangi menjadi 22 tahun. Garavito menjalani hukumannya di penjara dengan keamanan maksimum di kota Valledupar di Departemen El Caesar di Kolombia. Penjara ini merupakan penjara terburuk di Kolombia, namun Garavito ditahan secara terpisah dari semua tahanan lainnya karena dikhawatirkan ia akan segera dibunuh. Ia bisa saja mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 2023 ketika dia sudah menjalani 3/5 dari masa hukumannya. Banyak warga Kolombia mengkritik kemungkinan pembebasan Garavito lebih awal. Dalam beberapa tahun terakhir, warga Kolombia semakin merasa bahwa hukuman Garavito bukanlah hukuman yang cukup atas kejahatannya. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa dia pantas untuk mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Yang keduanya itu tidak ada di Kolombia. Undang-undang Kolombia tidak memiliki ketentuan atau metode untuk menjatuhkan hukuman lebih lama dari yang diterima Garavito, yang dipandang sebagai kekurangan dalam undang-undang yang disebabkan oleh kegagalan menangani kemungkinan terjadinya pembunuhan berantai di masyarakat Kolombia. Undang-undang tersebut kemudian meningkatkan hukuman maksimum untuk kejahatan tersebut menjadi 60 tahun penjara. Garavito yang merasa dirinya eksklusif sangat sulit untuk diwawancara oleh pihak media. Dia selalu meminta bayaran yang sangat besar jika ada yang mau membuat investigasi atau wawancara terhadapnya. Oleh karena itulah sangat sulit sekali ditemukan dokumentasi atau video-video yang berisikan tentang Luis Garavito ini. Padahal bisa dibilang dia adalah salah satu serial killer dengan jumlah korban terbanyak di dunia. Garavito bahkan berbohong dan terus-menerus menyangkal bahwa dia telah melakukan semua kesalahan yang sebenarnya sudah dia akui di persidangan. Dan dalam wawancaranya, dia juga berkata bahwa dia berharap akan mendapatkan kebebasan dan dia akan masuk ke dalam Kongres Kolombia, di mana dia akan membantu anak-anak yang teraniaya. Untungnya, sebelum dia sempat mendapatkan kebebasan, Garavito yang menderita kanker mata parah dan leukemia akhirnya menjadi buta, lemah, dan lelah sehingga membutuhkan transfusi darah setiap hari. Dan akhirnya, Luis Garavito meninggal di sebuah rumah sakit di Valledupar pada tanggal 12 Oktober 2023 pada usia 66 tahun akibat kanker mata dan leukemia yang dideritanya. So guys, itulah tadi rangkuman dari sepak terjang The Beast of Colombia yang telah memakan korban sebanyak lebih dari 200 anak laki-laki di bawah umur. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman yang dia terima sudah setimpal dengan perbuatannya? Atau menurut kalian juga sebaiknya dia itu dihukum mati? Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.